Yes. Tondo yang ada palang masuk ke dalam itu. Tidak. Oh bukan. Lewat lagi sedikit. Oh, lewat. Nanti habis makan baru ke situ. Di depan dia jual nasi kuning, di belakang, wih, tempat prostitusi. Hihi, apa ke itu? Store tadi. Selesai konten itu. Halo, selamat datang di Comic Story Channel. Di konten sedikit makan, banyak story. Benar sekali. Aduh, ketemu Baim lagi. Kali ini kita ini di konten perdana dari Comic Story untuk mereview makanan. Benar sekali. Baim. Dan saya mau tanya lu, tuh main tidak pakai cila tuh? Iya, beda segmen. Oh, beda konten. Iya, beda. Sorry. Saya kira di semua konten kok pakai cila. Nah, jadi saya sama Baim hari ini mau mereview satu makanan yang tentunya pasti sudah familiar Benar sekali. di Khususnya mata, Kota Palu. di lidah orang Palu. Perempal. Nah, kali ini kita mau review apa, Baim? Nasi kuning. Nasi kuning di sini. Iya. Nah, Baim, sebelum kita akan mau review nasi kuning ini, kita mau kasih tahu dulu ke teman-teman yang nonton ini. Ini nasi kuning yang di mana kau beli? Nasi Di kuning. jalan apa dia? Emi Silent. Emi? Emi Silent. Oh, yang punya namanya Emi. Iya, mungkin. Mungkin. Iya. Oh, tidak sempat aku tanya-tanya. Tidak sempat. Nama. Langsung beli nasi kuning Ya, aja. langsung barter. Kenapa Pak? Bayar. Langsung bayar. Langsung bayar sudah langsung. Oh, tapi kok percaya kalau ini nasi kuning? Kok tidak tanya-tanya langsung bayar? Iya. Bisa Siapa jadi. tahu kan bukan nasi Bukan kuning. bisa jadi tuh. Iya, bisa. Bisa jadi gitu ya. Makanya kalau lain kali kalau mau beli apa-apa itu tanya dulu. Oh, tapi nasi kuning tadi soalnya di sebelahnya itu ada yang sementara. Oh, Ya, baru dia ya, ini ya. diisi. Isi Suatu formalitas juga. Siapa tahu. Siapa tahu. Oke, kita langsung saja untuk review makanan yang ada di depan kita ini, yaitu nasi kuning begadang. Karena kita bikin konten jam 12. Jadi begadang. Kok tidak lihat so mengantuk-ngantuk yang penjaga tadi ini tidak? Iya, sudah Begadang. ada. Soalnya dia begadang dari 2 hari yang lalu itu. Oke, di sini ada apa saja, Baim? Nasi kuningnya. Itu telur. Oh, ada telur. Ini ada ayam. Ayam. Itu? Ini ikan. Oh ya. Ini memang pas dorong dua baku bawah ya. Telur ayam. Berarti ini. Itu dia sendiri, men. Dia tidak diteman dua ini. Iya. Lu kau di laut, kita di darat. Nah, jadi di sini sudah ada telur, terus ada ayam, dan yang di tangannya Baim Ikan. ikan. Jadi kita akan review bukan hanya sekedar rasanya, tapi juga aib penjualnya. Ya. Tapi ada yang agak sedikit unik ini, Baim. Jadi Apa itu? bukan hanya nasi kuningnya saja yang ada, tapi ada apanya juga tuh. Oh, ada kerupuknya. Iya. Ini ada. Kenapa ini namanya kerupuk? Karena keruh, tidak ada airnya. Karena kalau dia dikasih begini bau bunyi. Gitu. Nah, itu ada kerupuknya juga. Jadi bikin tambah enak lah kalau kita makan nasi kuning ini. Oke, kita langsung saja akan review. Sebelum kita buka, mungkin kau pilih dulu yang mana kau makan. Kau ikan, Saya ayam, yang jarang saya makan, saya atau kayaknya ikan. telur? Ikan. Ya, jarang. Oh, jarang kau makan Jarang ikan. makan ikan. Oh, betul, iya. Soalnya kalau ayam sering. Kalau pesta. Jauh juga itu. Hati mungkin hari-hari pesta tuh, kau datang. Oke, kalau gitu saya telur saja. Telur. Karena kalau ayam sudah sering juga. Kalau pesta. Oke, kita langsung saja review
nasi kuning ini, Baim. Tapi Oke. sebelum kita buka, kita review bagian luarnya dulu. Oh, dari luar dulu Iya, ya. luar lah. Masa langsung Cover. ke dalam? Iya. Kau ibaratkan mereview sebuah bangunan, pasti luarnya dulu. Ya mungkin langsung dalam rumah. Pasti orang juga kalau bikin video dari luar dulu ke dalam. Toh? Biasanya juga di luarnya bagus, dalamnya. Orang juga kan kalau begini, Hah? Dari luarnya dulu. iya. Maksudnya dia begini, luar tangan, dalam. Gini. Nah, kita langsung saja. Oh, ini kita berarti kita taruh di bawah saja, ya. Iya. Saya telur, kau Ikan. Baim, kalau menurutmu dari tampak luar ini seperti apa tanggapan melihat bungkusan nasi kuning dengan kertas kayak gini? Kayaknya rasanya Apa? tidak terlalu enak, cuman tidak terlalu gitu. Maksudnya rasanya? Tapi kan belum kita coba ini. Tapi saya prediksi. Oh, prediksi. Ya. Tapi kan kalau kita lihat, Baim, sambil buka boleh juga. Jadi kan kalau kita lihat nasi kuning pada umumnya ya, apalagi nasi kuning di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu lebih banyak sebenarnya pakai daun. Iya, daun. Makanya saya bilang tadi tidak terlalu, karena kalau dibandingkan dengan daun Iya. lebih dapat rasanya. Baru daunnya itu smack dia. Smackdown. Iya betul, Baim. Banyak yang bilang kalau nasi kuning pakai daun itu katanya rasanya itu Iya. pasti lebih. Tapi kan belum tentu. Siapa tahu ini dibalik ini kan daun. Iya. Bisa jadi. Kita kan belum buka. Nah, kalau di sini ini telur dia ada 1 hektar. Di situ? Satu juga. Oh iya, pantas dia taruh namanya. Kau bayangkan nih kalau dia lagi ada 700 pesanan. Dia lupa tulis semua namanya, baru dia sudah display. Sudah hektar. Baru semua hanya 1 hektar. Gak ada biasa kan yang 2 hektarnya ikan, yang 1 hektarnya telur, yang 3 ayam, gitu. Kau bayangkan dia ratakan semua satu. Baru dia bikin hari itu 700 atau 1500 lah. Dia lupa apa isinya. Dia lupa apa isi, dia lupa juga penandanya, dia lupa juga spidol. Selesai memang. Beli apa? Yang ayam. Oh tunggu ya. Dibuka begini, ikan ini. Ikan. Ternyata yang ayam dan telur masih di rumah. Oke, kita buka, Baim. Oke. Ini sebenarnya agak beresiko sebenarnya, Iya. Baim. Kalau buka nasi kuning begini pakai hektar. Kadang biasa tatu tangan. Baru kan kalau tidak diobati infeksi Berarti jadi luka menjalar ke sini amputasi hanya gara-gara makan nasi kuning yang tak hektar. berarti lebih besar resikonya. Ini berapa kan? Ini 8.000. 8.000. Biaya berobat. Selesai memang. Makanya ini saran lah sedikit untuk para penjual-penjual nasi kuning yang menggunakan hektar. Ya kalau bisa beralih lah ke lidi, bisa lebih aman lidi ya. Tapi kayaknya mengikuti zaman, perkembangan zaman. Iya, maksudnya cuma kan kamu ikuti zaman tapi kau mau tanggung biaya rumah sakitnya orang, kayak mungkin juga tuh. Nah, oke kita langsung buka saja. 1, 2, 3. Wow, Kan? betul, sesuai dengan Sudah saya bilang. Iya. Ini dia nasi kuningnya, mantap nih. Buka lebar-lebar. Nah, ternyata memang sesuai namanya dia ya. Nasi kuning warnanya kuning dia. Iya. Jadi di depannya kita ini sudah ada nasi kuning, saya telur, Baim Ikan. Nah, berarti Baim kalau tadi kan kita prediksi dia di dalamnya itu tiada daun, ternyata ada. Ada. Berarti rasanya ini boleh lah. Sudah pakai ini, Iya. pakai daun lah. Ini kayaknya dia ini dia sudah betul-betul diperhitungkan untuk biaya kos produksinya. Sebenarnya harusnya bisa pakai daun saja lebih hemat.
Gitu. Cuman sebenarnya lebih mahal daunnya. Daunnya ini kan satu irisan tuh 8 juta kalau tidak salah. Makanya jadi dia akali pakai ini supaya lebih tebal. Meminimalisir lah. Iya. Karena juga takutnya kalau satu dunia ini penjual nasi kuning pakai daun punah pohon pisang. Habis ya. Iya habis kan, makanya Tidak ada yang iya. dibuatkan konten lagi. Betul. Jadi bahaya juga sih. Oke, kita langsung mau makan. Tapi daunmu rapi, Ren. Daunku iya, daunku ini rapi dia. Dia ini agak jajar genjang. Kayaknya betul men begadang dari 2 hari 2 malam yang lalu. Yang lamanya ini bak gunting dengan dia punya kanu. Daun. Aku cari presisinya. Ini sudah dia lurus sebentar mengantuk kayaknya. Itu betul. Hati betul. Iya. Nah, kita langsung saja coba untuk nasi kuning begadang ini. Jadi harganya ini semua rata 8.000. Rata 8.000. Oh tidak. Yang Masa telur dengan ayam sama? yang daging. Oh daging saja yang beda. Iya, 10.000. 10.000. Oke, nanti kita bahas sebentar harganya, kita mau bahas rasanya dulu. Oke, siap. Oke, bismillah, langsung saja. Apanya duluan ini? Terserah, soal lapar ini. Yup. Kita akan coba suapan pertama. Oh, Yes. ini memang resikonya kalau beli nasi kuning di atas jam 12 ke atas gitu ya. Karena komposisi nasi kuningnya ini sudah dingin Iya. gitu. Karena kan dia display itu dari jam 7 pagi kan. Gitu. Jam 7 malam rata-rata nasi kuning. Pokoknya dia nasi kuning malam. Sebenarnya semuanya rata nasi kuning malam. Kenapa dia dibilang begadang? Karena kebetulan orang yang beli yang begadang gitu. Karena biasa yang jual tidak ada, sota tidur. Dia kes-kes banget. Iya. Kalau rasa menurutmu bagaimana? Kalau rasa, tunggu. Di sini dia padukan komposisinya ya kalau saya. Di sini ada nasi kuning, ada mie juga. Pantas begadang dia, mie-nya pucat. Kurang darah. Kayaknya kurang darah. Terus ada rica sama lauknya. Nih, intinya telur. Kalau kau Ikan apa ini? ikan bapak panggil sweet. Oh, sweet. Nah, terus Ada rica juga. rica. Oh, hampir sama. Ini kalau dari segi harga menurutmu cocok tidak? Worth it tidak? Kalau menurut saya dengan rasanya cocok sih. Cocok. Heeh. Betul. Karena juga tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak juga. Karena kan di luar sana banyak juga harga nasi kuning itu dia ada yang 5.000 ada juga. 5.000 cuma satu kali suap begini ini. Ada. Ada. Kalau yang beda-beda sih orang punya tujuan menjual nasi kuning begadang itu kayak apa? Maksudnya dia mau jual dengan harga murah biar banyak orang yang beli juga, atau mau jual mahal juga tapi dia punya price, dia punya rasa tampilan elegan. Biasanya ada yang mahal, memang enak, cuman porsinya sedikit. Aku pasti mau aja nah. Mama Jena Surabaya. Iya betul Bang. Kalau nasi kuning pada umumnya biasa dia ada juga yang mahal, tapi kalau menurutku yang mahal itu yang dia itu sudah jualan sejak tahun berapa begitu ya. Jadi price atau prestisius rasanya itu tetap dia jaga begitu. Bagus juga strateginya. Betul. Kalau sini tekstur kau tinggal pakai Ada kerupuk. ya. Tadi yang kita bilang. Tapi makan kerupuk ini juga, ini kan sudah disiapkan dari sini. Iya. Tapi jarang sekali orang yang buka dari sini ulang. Betul.
banyak kan orang langsung robek. Nah. Itu kenapa? Karena memang tujuannya itu dia ikat mati sini supaya dibuka di sini, gitu ya. Terus juga memang rata-rata kalau nasi kuning yang dijual itu biasa kalau ada kerupuknya begini, ini pasti dia punya kerupuk ini ganjil. Sudah survei ya? Iya. Bagaimana rasanya tuh? Kayak kau tetap makan, habiskan atau pada akhirnya kau Tetap dimakan. tetap? Iya. Kalau biasa orang kalau makan nasi kuning ada kerupuknya ini, orang itu kreatif. Dia jadikan ini sendok. Ada. Katanya. Tapi tetap juga diangkat pakai tangan semua. Tetap bisa juga. Tapi istilahnya lebih memudahkan lah, gitu kayak gini. Mantap. Cuma memang nasi kuning yang sekarang kita coba ini secara tekstur mungkin karena sudah dari jam berapa tadi jualan, jadi teksturnya itu sudah agak keras sedikit, tapi rasanya tetap sama, tidak kayak maksudnya Tidak berubah. iya tidak berubah. Maksudnya kan kita beli nasi kuning tiba-tiba rasanya nasi campur teh mungkin kan. Tuh. Baru Bang, nasi kuning Padang umum kan biasa dia baminya. Iya. Ini tidak. Cuma muka yang baminya. Bye-bye jatuh di situ. Jadi angus ya. Tapi kalau sepanjang atau seumurmu makan nasi kuning, kalau malam yang kok ada dapat yang memang betul-betul, enak sekali. Kayak Tapi harganya langganan mahal. begitu. Tapi harganya murah. Ada. Di daerah mana? Bagian Tondo dia. Tondo. Yang ada palang masuk ke dalam itu. Tidak. Oh, bukan. Lewat lagi sedikit. Oh, Nanti lewat. habis makan baru ke situ. Ya, kalau di daerah Tondo tuh kayaknya banyak sekali juga penjual-penjual. Banyak sekali. Iya. Baku-baku samping. Biasa kayak cumbok samping ini. Tapi satu meja itu. Ini anu sebelah sini. Pakai batas. Banyak sekali. Mungkin karena di sana kayak daerah padat juga kan. Dan pasti juga terbukti di sana banyak orang yang tidak mau masak malam. Iya. Makanya biasa. Maksudnya anak-anak kos. Anak kos mahasiswa daerah-daerah Tondo Iya. kan gitu. Harim-harim anu juga. Maksudnya harim-harim yang bekerja. Kalau lapar keluar ke situ. Nasi kuning juga. Kuning. Wah, mantap. Baru sana kan banyak sekali. Tapi saya tuh suka kalau beli nasi kuning yang lampunya itu terang. Kenapa itu? Apa ya, kayak ada nilai tersendiri lah, nilai plus kalau saya lihat tempat nasi kuning yang lampunya itu terang. Gitu. Maksudnya kalau yang biasa yang agak remang-remang tuh di depan dia jual nasi kuning, di belakang tempat prostitusi. Bisa jadi kan? Jadi tuh, iya gitu. Selingan saja nasi kuning. Terus juga nasi kuning ini sebenarnya adalah makanan yang menurut gue simple, iya. Jadi kalau kamu orang lapar tengah malam, ini selain Indomie ya. Kalau Indomie kan kau harus masak lagi, ya. Nah kalau nasi kuning ini menurut gue yang simple. Pokoknya hampir setiap jalan di Kota Palu ini yang kamu pergi kan pasti ada jual nasi kuning. ada. Dia mulai dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi biasa ya. Biar jam berapa ada dia? Iya ada, dan hampir di semua jalan ada dia. Saya curiga orang ini dan apa kayak sudah ada main grup WA-nya begitu ya. Baku kabar, saya di jalan ini ya. Mengatur waktu Baku gitu. atur waktu dia bilang. Biasa ada juga yang di kick dari grup. Keluar saja penjual nasi kuning Setia Budi itu. Laku sekali. Harus rata kan keuntungan. Cuma agak sedikit ada kurangnya sedikit nasi kuning yang kita review ini itu kurang pedis. Padahal sebenarnya kalau saya lihat tadi ricanya lumayan banyak, cuman Iya. Kurang pedis iya, memang. kurang pedis. Nah ini masukan juga buat nasi kuning di luar tanah. Kalau mau jual nasi kuning itu kasih pedis saja gitu. Karena kan orang yang tidak makan rica kan bisa dia
sorong ke pinggir kan. Iya. Nah, Tapi biasa minyaknya yang masuk di nasi. itu lagi yang tidak enak sekali betulan. Kalau nasi kuning ini enaknya juga dia itu selain gampang dijumpai, praktis juga tinggal beli. Terus juga ada dengan varian rasa yang banyak. Kalau makan di tempat nasi kuning yang ada kursi-kursinya, tuh, itu kita orang kalau makan di situ pasti sudah dapat air putih. Ah, itu satu keuntungan juga. Kalau kau ke warung-warung lain, pasti belum tentu. Maksudnya dapat harga yang murah tapi bisa dapat semuanya. Kau dapat susu gigi. Bahkan ada sekarang warung penjual nasi kuning yang ada wifi-nya. Ya ada. Ada wifi-nya. Sama tukang parkirnya juga biasa. Sama yang main live musik ada juga. Nasi kuning. Di zona ada kan nasi kuning tuh. Baru orang Irta main tuh. Tapi sudah mau habis. Saya tuh jarang sekali. Padahal saya tuh sebenarnya tadi sebelum bikin konten ini sudah makan. Cuma pas makan ini habis dan berarti kalau menurutku kalau saya begitu berarti enak. Padahal perutnya kita kan sudah Iya, kenyang. begitu kenyang. Saya tahu ya apakah nasi kuning ini enak atau ini yang Bajual memang pakai Penafsu makanan. Atau Tidak ada. oh jangan. Saya kira ada. Dan biasa Nah, gara-gara nasi kuning ini kan saya biasa pakai bambu sarim. oh begitu. Modal nasi kuning. Mau nasi kuning kan? Jadi kayak sakral begini nasi kuning. Oke. Nah, tidak usah makan di warung, dibungkus saja. Betul. Tapi kau percaya tidak kalau nasi kuning ini dibungkus sama dimakan di rumah, dibungkus sama makan di tempat beda rasanya? Beda. Beda kan? Beda. Maksudnya kalau kita makan langsung enak, lihat yang Bajual, tuh. Terus juga lewat ya, maksudnya servis tempatnya lah. Kan kalau makan di rumah, belum lagi kalau kita beli satu orang rumah, Berarti isinya tergantung 4. tergantung tempatnya itu, Ren. Oh iya, tergantung tempatnya juga. Makanya kayak saya bilang tadi, kalau misalnya yang lampunya terang, yang bersih, pasti enak. Kau mau minum? Tidak. Mau minum kayaknya. Oh, mau minum. Iya. Ada. Siapa tahu kau masih mau lagi satu. Berarti Tidak apa-apa, walaupun cuma konten silakan. Nah ini dia. hektarku masih ada, Ren. Anu mana? Kau simpan, kalau 10 gratis satu nasi. Masih ada kah itu? Sudah ada. Tinggal Tatalan berarti. jadi ini juga buat teman-teman yang beli atau belanja nasi kuning ya, kalau bisa sampahnya plastik kayak begini itu dikumpul baik-baik kayak Bayim tadi. Nah kan kita sekarang kan namanya ada yang namanya peduli lingkungan kan. Iya. Jangan sampai plastik yang pemakan kerupuk ini bisa sampai di mulutnya penyu. Lumba-lumba kan banyak kita bersama. Iya. Tiba-tiba tapi saya heran juga kenapa juga lumba-lumba makan anunya plastiknya kerupuk. Yang lebih dekat itu ada yang kayak ban gitu. Oh iya. Ya, itu akibat buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Nah, kita biasa juga kalau di tempat jual nasi kuning itu biasa kan dia kasih air air galon gitu, air masak. Jarang kayaknya yang ada aquanya begini. Tapi tidak tahu kenapa kalau kios itu pasti tidak jauh ada nasi kuningnya, atau nasi kuning ada pasti ada kiosnya. Supaya kalau kau ya mungkin ada yang gengsi kalau mau minum air di galon dia harus beli aqua. Biasanya akan ada juga tidak mau pakai gelas yang di tempat itu. Nah, itu juga biasa. Ini dia pergi ke kios. Baru pasti jaraknya kios itu tidak jauh dari penjualan nasi kuning itu. Kayak sudah diatur, di setting gitu ya. Nah, Baim. Sekarang soal harganya tadi. Harganya 8.000 untuk ayam, ikan, telur. Kecuali daging 10.000. Apa bedanya?
Kalau menurutmu bedanya, maksudnya kenapa daging lebih mahal begitu? Mungkin memang harga bahannya. Oh dagingnya. Iya, dagingnya. Karena harga daging gitu. Tapi ada juga biasa orang yang isinya daging, ternyata dagingnya itu sama yang kecil-kecil, butir-butir kecil itu yang dia Oh iya. gitu. Ada saya pernah beli nasi kuning, ya dia bilang daging harganya 15.000. Tidak, harganya tuh daging harganya 4.000. 4.000. Iya. Nasi kuning isi daging harganya 4.000. Oh, Murah saya sekali. buka kok ternyata sendal swallow itu yang dia cincang-cincang kecil-kecil gitu. Baru dia anu kecap, tuh. Kan begitu tuh. Hanya skiwa itu. Kan kalau kau gigit juga itu lembe anu tuh. Iya. Lembe juga kan. Makanya saya protes tuh. Kenapa isinya solid? Kan cuma 4.000. Kalau kamu beli yang 8.000 sama 10.000. Itu daging betulan. Daging betulan. Itu dia tadi untuk Mantap, review nasi kuning begadang kali ini di channel dari Komik Story di konten sedikit makan banyak story. Nah, mungkin di konten selanjutnya kita akan review makanan apa lagi. Kalau misalnya video ini sudah di-upload, silakan ketik di kolom komentar Ya. di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di sedikit makan banyak story. Selanjutnya, saya Reni Brandy undur diri. Saya Ibrahim. Ayo makan nasi kuning.